Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang komunis. Dulu, mereka yang tidak beragama dan tidak mengakui adanya Tuhan adalah penganut paham komunis. Tapi kini, adagium itu sudah berubah karena penyebaran paham komunis menjadi lebih luas dan sulit diterjemahkan. Tidak peduli bagi mereka yang bertuhan maupun tidak bertuhan, yang beragama maupun yang tidak beragama, bisa dipengaruhi dan terkontaminasi paham komunis, termasuk para ulama yang ada di negeri ini. Saudara-saudara, ini cara-cara yang lebih berbahaya dan mengerikan, di mana umat Islam bisa memakan dan memusnahkan umat Islam juga, ibarat jeruk makan jeruk. Harus diakui, ada kerentanan dan kerawanan dari umat Islam sendiri, yang karena banyak pemimpin, banyak generasi, sehingga timbul perbedaan pandangan, baik yang bersifat fundamental maupun yang kasuistis. Justru perbedaan inilah boleh pihak lain dijadikan peluang dan momentum untuk menghasut, mempengaruhi, mengelabui, memecah belah, dan mengadu domba. Saudara-saudara, dulu landasan berpikir beragama adalah fokus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Meskipun faktanya dapat dipengaruhi sistem politik, namun para umaroh dan ulama cenderung tidak meranah ke kekuasaan atau ke perpolitikan. Alhasil, dirasakan dengan mudah agama termasuk Islam dapat dimainkan oleh politik atau kekuasaan. Baru belakangan ada yang berpikir jalan tengah, keseimbangan dunia akhirat, keseimbangan berdoa dan berikhtiar. Konkretnya, belajar ilmu agama juga harus belajar ilmu politik. Dengan pertimbangan tanpa ngerti politik, agama akan dimainkan oleh politik. Saudara, bagaimana di negeri ini? Barangkali secara tersurat tidak akan pernah mau bahwa banyak para ulama, umaroh, dan umat yang telah terindikasi terkontaminasi sistem paham dan cara-cara komunis. Dalam operasionalnya, cara-cara komunis selalu masuk melalui celah perbedaan, meskipun telah dibuat sistem sama rata sama rasa. Contoh, ada salah satu ormas tertentu atau partai tertentu dengan didahului memasukkan kader-kader komunis mulai tingkat pusat sampai akar rumput, yang begitu cerdik, cerdas, lihai, bisa mencair dan bisa membaca untuk mempengaruhi dan mempelopori dengan cara yang luas. Bapak selanjutnya mendanai, memfasilitasi, dan berperan pada ormas tersebut yang sudah diketahui kelemahan dan kebutuhannya. Bahkan, kini nyaris telah menguasai semua elemen tingkat atas, menengah, bawah, baik yang formal maupun non-formal, yang bisa menciptakan kondisi pecah belah. Saudara, jangan heran, di sana sini, bahkan di tubuh TNI Polri yang paling solid dan valid pun terimbas oleh cara-cara ini. Kita harus paham, kekuatan NKRI adalah pemerintah, termasuk TNI Polri, dan rakyat, terutama umat Islam.
inilah yang terus-menerus diincar dan dimanfaatkan oleh komunis, terutama komunis Cina. Mereka begitu lihai, cerdik, dan cerdas, hingga jajaran stakeholder, terutama Badan Intelijen Negara, BIN, tak sanggup mengatakan bahwa komunis sudah menjadi virus di negeri ini. Kita tidak bisa gegabah mengatakan TNI Polri benci umat Islam, pemerintah mengkriminalisasi Islam, dan sebagainya. Faktanya, banyak sarana ibadah termasuk masjid, musola yang lebih indah dan megah dibanding di pesantren-pesantren kebanyakan. Bahkan sumber daya manusianya, ulamanya, umarohnya jauh lebih berilmu. Lantas, merasakah mereka sebagian besar telah dipengaruhi oleh cara-cara komunis? Atau sebaliknya, bagi ulama, umaroh, dan umat Islam yang lebih menderita, yang menjadi sasaran agar membenci para kalangan yang lebih megah. Saudara, dua-duanya bisa diperankan dan bisa diperalat. Maka, marilah kita sama-sama introspeksi, evaluasi diri. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu pada diri kita sendiri. Namun demikian, ini menjadi tanggung jawab pemerintah, bahwa faktanya dalam proses penegakan hukum yang nyata-nyata sangat dibedakan, terutama kepada umat Islam yang tidak sejalan dengan beberapa kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat, sangat beralasan bahwa pemerintah telah terindikasi terkontaminasi paham komunis yang berniat tidak memberdayakan sebagian besar umat Islam di Indonesia. Oleh karenanya, saya mendesak agar Presiden bersama jajaran segera menyadari kesalahan ini, sehingga NKRI kembali merasakan adil dan sejahtera, lahir batin, serta bermartabat. Juga kepada semua pihak saya menghimbau, nampaknya hal yang bersifat tulis-menulis nyaris tidak pernah diperhitungkan oleh penguasa. Oleh karenanya, marilah kita bertindak dengan tegas menyikapi ini, dengan tetap berlandaskan pada konstitusi, moral, etika, komunikatif positif dan membangun, transparan, seimbang, dan tanggung jawab demi hukum, martabat, dan kemajuan NKRI. Bandung, 23 April 2021, Sugeng Waras.